Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam doa pagi GKI Sudirman. Doa dan harapan saya, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, hidup bahagia, dan berlimpah sukacita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita siapkan hati dan mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan firman Tuhan. Untuk itu, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari kitab Ulangan pasal 29 ayat 2 sampai 20 berbunyi demikian. Musa memanggil seluruh orang Israel lalu berkata kepada mereka, "Kamu sudah melihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun, semua pegawainya dan seluruh negerinya. Matamu sendiri telah melihat cobaan-cobaan yang besar, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu hati untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar." Dia berkata, "Selama 40 tahun aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi usang di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman keras tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sampai ke tempat ini, Sihon, Raja Hesbon, dan Og, Raja Basan, keluar mendatangi kita untuk berperang. Tetapi kita mengalahkan mereka. Kita merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase, yang setengah itu menjadi milik pusaka. Sebab itu,
Lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu berhasil dalam segala yang kamu lakukan. Pada hari ini kamu sekalian berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala suku dan tua-tuamu, para petugas dan semua laki-laki Israel, anak-anakmu, istri-istrimu, dan para pendatang dalam perkemahanmu, bahkan para tukang bela kayu dan timba air di antaramu. Kamu berdiri untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan kamu pada hari ini. Dengan demikian, Ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan Ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu dan yang dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub nenek moyangmu. Bukan hanya dengan kamu saja Tuhan mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama kita. Sesungguhnya kamu tahu bagaimana kita tinggal di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan di tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Kamu sudah melihat sembahan yang menjijikkan dan berhala mereka dari kayu dan batu emas dan perak yang ada pada mereka. Sebab itu, jangan ada di antara laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang pada hari ini hatinya berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi beribadah kepada para ilah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan tanaman beracun dan pahit. Apabila seseorang pada waktu mendengar kata-kata sumpah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, "Aku akan selamat walaupun aku berlaku degil," sehingga akan lenyap baik tanah yang tergenang maupun yang kekeringan. Maka Tuhan tidak mau mengampuni orang itu. Murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah yang tertulis dalam kitab hukum ini akan menimpa dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan kita diambil dari buku Wasiat Kekal dengan judul Kesetiaan Berujung Berkat. Diambil dari Ulangan 29 ayat 9, demikian. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu berhasil dalam segala yang kamu lakukan. Sebagai petani, Andika tekun menggarap ladangnya. Ia mencangkul tanah, menabur benih, menyiram tanaman, dan memberi pupuk secara teratur. Meskipun cuaca tidak menentu, hama mengancam, dan hasil panen belum pasti, ia tetap setia merawat ladangnya. Ia percaya bahwa ketekunan dan kesetiaan dalam pekerjaannya akan menghasilkan panen yang baik.
Kesetiaan Andika ini mencerminkan pesan penting dalam Kitab Ulangan 29 ayat 2-20, yaitu kesetiaan yang berujung pada kesejahteraan. Musa mengingatkan bangsa Israel akan karya Allah yang luar biasa. Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, memelihara mereka di padang gurun, dan memberi mereka tanah Kanaan. Semua ini menunjukkan kasih setia Allah yang tak terbatas. Namun Allah juga menegaskan pentingnya kesetiaan umatnya. Ketaatan dan kesetiaan kepada Allah adalah kunci untuk mengalami berkat dan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Seperti petani yang setia menggarap ladangnya, kita dipanggil untuk setia bekerja setiap hari sambil tetap tinggal dalam kasih Allah. Kesetiaan kita bukan hanya sebatas ritual keagamaan, tetapi juga tercermin dalam setiap aspek kehidupan kita, misalnya pekerjaan, keluarga, pergaulan, penggunaan waktu, serta talenta. Ketika kita setia, kita menunjukkan kepercayaan kepada janji Allah yang membuka pintu bagi berkat-Nya yang melimpah. Untuk itu, mari kita belajar dari kesetiaan bangsa Israel dan berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, Sang Sumber segala berkat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kesetiaan dan ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan berujung berkat. Pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, Bapak Dwi Murdiono Cipto, Bapak Hendra Kalmansur. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada saudara-saudara kami sehingga mereka mampu melewati setahun lagi dalam keadaan sehat dan bahagia. Berkati mereka dalam kehidupan yang mereka akan hadapi ke depan. Ajar mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup dan karya mereka. Berikan hikmat dan hati yang mau melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Lina Nurcahyani, Ibu Yani, dan Bapak Yusuf Aceng. Berikan kesabaran kepada mereka untuk tetap bersandar kepadamu, agar Engkaulah Tuhan sumber hidup dan sumber kesembuhan kami. Kuatkan iman mereka dalam menghadapi penderitaan sakit penyakit, sehingga mereka tetap sabar dan kuat menjalani hidup yang Tuhan masih berikan. Kami juga berdoa buat pertumbuhan jemaat kami. Kiranya Roh Kudus bekerja di hati seluruh anggota jemaat, agar iman mereka semakin kuat dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di GKI Sudirman. Tumbuhkan rasa saling mengasihi, saling peduli dalam hidup rumah tangga maupun hidup berjemaat, sehingga terwujud jemaat yang akrab dan terbuka
Dalam Kristus kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari penyakit.